Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang perpajakan teori dan praktik dari bab 6. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang yang ada Nomor 12 Tahun 1994. Pada pajak bumi dan bangunan tidak lagi menjadi kewenangan penuh pemerintahan pusat. Pengertian dari pajak bumi dan bangunan penganut Official Assessment System, di mana Fiskus melakukan pendapatan sampai dengan penagihan pajak bumi dan bangunan secara aktif saat wajib pajak belum membayar PBB. Maka Fiskus secara aktif dapat menagih pajak secara langsung. Direktur Jenderal Pajak tentunya dapat menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP, memiliki beberapa kriteria antara lain letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan di sekitar. Dalam melakukan penilaian pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan secara beberapa penilaian, yaitu penilaian massal dan penilaian individu. Ditjen pajak untuk menentukan NJOP sebagai berdasarkan mengenai pajak. Penilaian menggunakan beberapa metode, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan itu PBB adalah bumi atau bangunan. Klarifikasi bumi dan bangunan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunannya. Subjek pajak sebagaimana dikenakan wajib pajak membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal di atas, suatu objek pajak belum jelas diketahuinya wajib pajaknya. Dan ada dasar perhitungan dan penagihan pajak bumi bangunan. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yaitu ada A, 40% adalah objek pajak perumahan, objek pajak perkebunan, dan objek pajak kehutanan. Dan B itu ada 20% untuk objek pajak apabila NJOP kurang dari 1 miliar rupiah untuk objek pajak pertambangan, sedangkan berdasarkan penagihan PBB terdiri dari 3 macam, yaitu surat pemberitahuan pajak perutang atau SPPT, 2 surat tagihan pajak atau STP, 3 surat ketetapan pajak atau SKP. Tarif pajak bumi dan bangunan untuk UU nomor 28 tahun 2009 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rumusan perhitungan PBB menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebesar tarif presentasi kali NJKP. Hitungannya, pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode online bisa digunakan untuk membayar pajak, meningkatkan pelayanan kewajiban pajak untuk supaya tepat membayar pajaknya. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disertai seperti bank, ATM, atau m-banking atau teller, dan fasilitas lainnya. Metode offline. Offline itu secara langsung. Metode
jalur offline atau datang secara langsung adalah wajib pajak langsung melakukan pembayaran di tempat melalui bank atau kantor pos atau giro tempat pembayaran yang dicantumkan oleh SPPT atau petugas pemungutan PBB. Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan disingkat PBB adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan bayar PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak disingkat WP lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang. Kelebihan pembayaran disebabkan beberapa hal, yaitu perubahan peraturan, surat keputusan pemberian pengurangan, surat keputusan penyelesaian pengurangan, kekeliruan pembayaran, keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Pengurangan pajak bumi dan bangunan. Pengurangan pajak bumi dan bangunan PBB adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak dalam hal 1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab lainnya. 2. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya, atau sebab lainnya yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah, penyakit, dan hama tanaman. Keberatan atas pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dalam pengajuan keberatan, wajib pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal ditetapkan atau diterima SPPT SKP oleh wajib pajak. Dalam hal keadaan terpaksa force majeure, wajib pajak harus dapat memberikan dan membuktikan alasan wajib pajak bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi syarat material. Pengajuan dan penyelesaian banding pajak bumi dan bangunan. Pemohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memuat alasan yang jelas. Pemohonan banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan atau keberatan oleh wajib pajak atau disebut WP. Pemohonan banding harus dilampirkan fotokopi surat keputusan atas keberatan pengajuan pemohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya. Maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk melama-lamakannya atau sangat selama-lamanya. 24 bulan harus dibayar sebelum itu. Pengajuan pemohonan banding tidak menunda kewajiban pajak membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak bumi dan bangunan. Surat ketetapan pajak SKP adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak pertama atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak atau bisa disebut WP. Surat pemberitahuan objek pajak SPOP.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi wajib pajak atau WP untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak bumi dan bangunan PBB yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun pajak. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Keterangan Pajak (SKP) yang tidak mau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau denda administrasi tersebut. Pemberian imbalan bunga. Sebab pemberian imbalan bunga dan besarnya imbalan bunga terjadi bila 1. Keterlambatan penerbitan SKKPBB di mana bunga diberikan 2% per bulan terhitung sejak terakhirnya 12 bulan setelah permohonan restitusi diterima sampai dengan terbitnya SKKPBB. 2. Keterlambatan penerbitan MKPBB di mana bunga diberikan sebanyak 2% per bulan terhitung dari sejak terakhir 1 bulan dari terbitnya SKKPBB sampai dengan terbitnya SPMKPBB. Pengajuan keringanan pajak. Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan. Apabila lewat dari 60 hari keputusan belum diterbitkan, maka pemohon pengajuan dianggap diterima. Pengurangan untuk masing-masing wilayah daerah TK 2 kabupaten atau kota hanya diberikan untuk 1 objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan wajib pajak WP. Di sini ada soal dan jawaban yang kita sudah buat dari kelompok 7. Saya di sini akan membacakan soalnya dan jawaban yang sudah ada dari mulai 1 sampai 10 jawaban. Yang pertama, apa yang menjadi dasar utama perbedaan antara penilaian objek pajak khusus dan penilaian objek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? Jawabannya, nilai dan sifat khusus objek pajak. Nomor 2, jika sebuah bangunan memiliki desain arsitektur yang sangat unik dan tidak ada bangunan sejenis di sekitaran, metode penilaian mana yang lebih relevan, yaitu pendekatan biaya pajak. 3, kelemahan utama pendekatan data pasar dalam menentukan NJOP adalah jawabannya membutuhkan data histori yang akurat dan lengkap. 4, apa yang dimaksud dengan NJOP? NJOP singkatannya atau arti dari singkatan NJOP yaitu nilai jual objek pajak. 5, mengapa nilai objek pajak tertentu dilakukan secara khusus? Jawabannya, karena objek pajak tersebut memiliki nilai tinggi atau sifat khusus. 6, apa yang menjadi dasar mengenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk objek tanah dan bangunan? Jawabannya adalah nilai jual objek pajak atau singkatannya NJOB. Di sini ada nomor 7, jika harga pasar tanah di suatu daerah meningkat tajam atau melonjak, metode penilaian mana yang akan paling cepat merefleksikan peningkatan tersebut dalam NJOP? Jawabannya, pendekatan data pasar. 8, sebuah properti kabupaten X memiliki NJOP 500 juta. Kabupaten X menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan menetapkan tarif PBB sebesar 0,2%. Berapa PBB yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang benar? Jawabannya adalah 1 juta rupiah. 9, seorang pensiun TNI
teks di atas atau dari buku Perpajakan Teori dan Praktik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluangan waktu yang diberikan oleh Anda.